much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, you're that nigga, niggas in the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zanuar Ahmad dari kelompok 5 Prodi Sistem Informasi Reguler C01. Kami akan menjelaskan sebuah program dari mata kuliah algoritma pemrograman yang mana menggunakan aplikasi Dev C++. Berikut program yang akan kami buat. Saya menggunakan include, iostream, dan string, di mana keduanya sebuah variabel yang berguna untuk membuat coding yang akan dibuat. Kemudian ada using namespace std. Menggunakan ini supaya tidak menambahkan std lagi tiap-tiap barisnya. Kemudian saya menggunakan struktur. Struktur di sini struktur pegawai. Kemudian menggunakan chart nama, chart umur, kemudian ada depin pokok gaji. Nah, depin pokok gaji ini 3 juta. Sebuah konstanta yang nilainya tidak bisa diubah. Pokok di sini maksudnya gaji. Gaji pokok pegawai nantinya 3 juta. Kemudian saya menggunakan integer. Nah, total X dan tunj. Tunj itu tunjangan. Itu sebuah variabel. Kemudian saya menggunakan sebuah fungsi. Fungsi di sini sebuah tunjangan underscore anak. Dan void cetak. Untuk void cetak dan tunjangan nanti dijabarkan di bawah. Kemudian ada in main. Nah, ini sebuah program utama. Yang pertama, pegawai PGW. Ini mendeklarasikan variabel PGW yang bertype struktur pegawai. Nah, dari struktur pegawai di atas tadi, kemudian si out nama, pegawai nanti akan muncul nama pegawai. Kemudian kita masukkan nama pegawainya. Kemudian ada sin Kathleen. Kemudian ada si out umur. Nah, nanti akan muncul umur. Kemudian kita menuliskan umurnya berapa. Terus ada Kathleen, PGW umur. Ada si out, NDL. Kemudian saya menggunakan string golongan. String SPT array. Nah, string di sini string golongan. Ini array-nya 4. Nanti ada 1A, 1B, 2A dan 2B. Kemudian si out golongan, kalau misal indeks 0 itu 1A. 1 itu 1B, 2 itu 2A dan 3 itu 3B. Nah, kita disuruh memilih si out. Nanti masukkan pilihan. Golongan pegawai itu yang mana kemudian nanti akan muncul si out golongan. Nah, sudah dipilih. Selanjutnya ada if. Sebuah percabangan di mana jika X lebih dari sama dengan 2, jika lebih dari sama dengan yang ini golongan 2A, itu mendapatkan tunjangan sebesar 4.300.000. Kemudian si out mendapatkan tunjangan akan keluar rupiahnya. Kemudian else lebih dari 2 itu tidak mendapatkan tunjangan. Selanjutnya ada string. Di sini stringnya status karyawan tersebut dan ada array juga. Nah, nanti statusnya karyawan itu apa? Lajang atau menikah. Kemudian ada si out status hubungan. Jika lajang dia kodenya 0 dan jika menikah dia kodenya 1. Dan ada si out untuk memasukkan pilihan status karyawan. Nanti kalian bisa memilih ya di akhir. Kemudian ada while perulangan. Jika X lebih dari sama dengan 2, maksudnya arraynya tadi ada 2, yaitu statusnya itu lajang atau menikah. Nah, jika dia lebih dari 2, maka akan terdapat keterangan pilihan yang Anda masukkan itu tidak ada atau tidak sesuai. Dan ada si out untuk memperbaiki keterangan tersebut, memasukkan pilihan yang sesuai. Jika statusnya sudah sesuai, di sini ada percabangan if. Jika X-nya lebih dari sama dengan 0, maka tidak ada tunjangan anak. Kemudian ada else, artinya selain X-nya lebih dari sama dengan 0, maka ia akan mendapatkan tunjangan anak. Jika statusnya lajang tadi, maka total gajinya itu pokok ditambah tunjangan, ditambah anak. Kemudian ada si out total dari gaji Anda. Nah, nanti di akhir totalnya itu akan muncul ya total dari status lajang tersebut. Selanjutnya ada char confirm dan ada si out dengan keterangan cetak gaji Y atau T, Y itu iya dan T itu tidak. Kemudian ada percabangan if. Untuk memasukkan pilihan Y atau iya, maka akan mencetak slip gajinya. Kemudian jika T atau tidak, maka muncul si out dengan keterangan terima kasih. Selanjutnya, masuk ke void tunjangan anak. Ini untuk yang statusnya menikah ya. Ada integer AN. AN itu anak. Kemudian ada konstanta integer AK. AK ini tunjangan anak, nanti 2% dari gaji pokoknya. Kemudian ada si out tunjangan anak, maksimal 3 anak.
Jika lebih dari 3, itu selebihnya tidak mendapat tunjangan. Kemudian ada percabangan IF. Ini X sama dengan 1. Ini yang statusnya menikah. Kemudian ada SIOT jumlah anak. Nanti jumlah anaknya berapa kita isi. Kemudian anak sama dengan AN jumlah anaknya dikali AK tunjangannya. Kemudian ada SIOT tunjangan anak sebesar RP. Nah, nanti setelah perhitungan akan muncul tunjangan anaknya RP berapa gitu. Kemudian ada void cetak, integer lembar, variabel lembar. Jika ada percabangan lagi, X lebih sama dengan 2, itu tunjangannya 4.300.000. Yang ini masuk golongan 2A dan 2B. Kemudian total gajinya itu gaji pokok ditambah tunjangan ditambah anak. Kemudian jika selain X lebih sama dengan 2, itu tidak ada tunjangannya. Total gajinya itu gaji pokok ditambah tunjangan ditambah anak. Kemudian ada SIOT, masukkan jumlah cetak. Ini jika tadi mengetik ya, maka akan muncul masukkan jumlah cetak. Ini ada perulangan 1 atau I kurang dari sama dengan lembar atau I plus plus. Kemudian SIOT slip gaji. Nanti akan muncul kata slip gajinya. Kemudian SIOT gaji pokoknya akan muncul, kemudian tunjangannya akan muncul, kemudian tunjangan anaknya akan muncul, kemudian ada total gajinya juga, kemudian terakhir SIOT NDL. Kita coba codingannya ya. Selanjutnya mari kita lakukan program yang kita buat perhitungan gaji pegawai. Contohnya nama saya yaitu Zanwar Ahmad, umur 25 tahun. Nanti akan muncul golongan seperti ini. Golongan 0 1A, golongan 1 1B, golongan 2 2A, golongan 3 2B. Misalkan kita masukkan golongan indeks 0, maka akan muncul seperti ini, golongan 1A. Kemudian saya memilih status hubungannya lajang atau menikah. Lalu masukkan pilihan 0, dan ini statusnya lajang dan tidak punya tunjangan karena termasuk golongan 1A. Maka total gajinya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Ini gaji pokoknya. Kemudian cetak slip gaji ya atau tidak. Kemudian saya memilih tidak, maka akan muncul seperti ini. Terima kasih. Kemudian saya akan mencoba golongan lain dan statusnya. Contoh masih seperti kayak tadi, yaitu nama saya, nama pegawai Zanwar Ahmad, umur 25 tahun. Lalu pilih golongan. Golongan yang akan saya pilih yaitu golongan nomor 2, mendapatkan tunjangan sebesar 4.300.000 rupiah. Status hubungannya di sini 1, menikah. Nanti akan muncul seperti ini, status menikah, tunjangan anak maksimal 3, jumlah anak 2. Maka akan muncul tunjangan anak sebesar 120.000. Tunjangan anak 120.000 itu dari gaji pokok. Adapun total gaji Anda yaitu sebesar 7.420.000. Lalu cetak slip gajinya ya atau tidak. Di sini saya memilih ya. Masukkan jumlah cetak 1 saja. Di sini muncul tunjangan gaji. Di sini muncul tunjangan gajinya tidak ada. Di atas kolomnya muncul tunjangan gaji. Lalu di programnya tidak ada kesalahan. Dan dari saya seharusnya jumlah gaji yaitu 7.420.000, tapi di bawah kolomnya tidak muncul. Kemungkinan itu program yang dari saya buat. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.